Hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk merenungkan, untuk mempelajari dari 1 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan minta dari kita, baik sebagai murid-murid Tuhan Yesus maupun sebagai anak-anak Bapa di surga. Apa yang Dia minta dalam hidup kita. Ya. Sebab kami selalu mengingat. 1, ada 3 hal ini. Pekerjaan imanmu. 2, usaha kasihmu. 3, ketekunan pengharapanmu. Dan semua 3 hal ini harus dikerjakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa kita. Saya baca ayat. Selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapanmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Tuhan dan Bapa kita, ya TSI. Khususnya kami selalu bersyukur kepada Tuhan Bapa karena kami teringat akan apa yang sudah kalian lakukan karena percaya penuh kepada Kristus. Ini iman, percaya penuh. Dan karena perbuatan kasih kalian. Jadi kasih itu harus dilakukan. Bukan cuma dikhotbahkan, bukan cuma dikatakan. Perbuatan kasih. Yang ketiga, dan juga bahwa kalian sangat berharap akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan itulah yang menguatkan kalian sehingga kalian bisa bertahan dalam penderitaan. Khusus saudara-saudara warga binaan, sambil menanti waktu saudara bebas, sangat penting saudara punya usaha kasih, ya, punya pengharapan, ya, punya iman yang dikerjakan. Maka itu kalimat terakhir TSI ini bagus. Pengharapan itulah yang menguatkan kalian sehingga bisa bertahan dalam penderitaan. Bagi kita semua yang bukan warga binaan, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, mengalami beban berat, mengalami sakit penyakit, mengalami apa saja. Saudara, firman ini akan menolong kita. Orang bisa nggak punya uang. Orang bisa sakit tanpa pengharapan karena dokter berkata sudah nggak bisa lagi. Kita bisa terjepit dalam posisi maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Tapi lihat firman ini, kita masih punya pengharapan. Amin. Kita masih punya pengharapan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah lihat foto-foto. Ya, di sosial media ada banyak. Nah, warga binaan yang sangat terbatas, bahkan ada yang tidak bisa menggunakan HP untuk melihat berita-berita di sosial media. Nggak apa-apa. Nah, saya mau ceritakan ini. Ada banyak foto-foto. Ya, bagaimana tentang sebuah pohon atau tumbuhan itu bisa tumbuh di atas batu. Padahal nggak ada tanahnya. Tapi kelihatan besar. Berapa kali saya ke pantai melihat itu. Di karang yang gersang dan tandus. Ternyata ada pohon bisa bertumbuh, bisa ada buahnya. Mikir dari mana tanahnya. Di atas air laut lagi batu karangnya itu. Siapa pernah ngelihat di sebuah selokan, katanya itu di Jakarta, selokan besar, ya, yang ada talutnya. Nah, di antara talut yang panjang itu ada celah, ya, retakan talut itu, nggak besar.
tiba-tiba ada pohon pepaya yang tumbuh dan otomatis itu menggantung di atas selokan sungai kecil itu. Dan yang mengagumkan, pohon pepaya itu buahnya bisa besar-besar. Nah, ini contoh-contoh yang ada. Apa yang kita pelajari dari bukti alam yang begitu ganas, tapi kalau ada biji yang berani berjuang untuk bertahan hidup di tengah kesulitan, himpitan batu, himpitan karang, di antara celah retakan dinding, hebat sekali. Saya pakai kalimat ini, mereka itu nggak sekolah loh, pohon-pohon itu nggak pernah sekolah, tapi bisa berjuang sehebat itu. Ini luar biasa. Maka itu sebagai manusia, ya, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena tetap ada pengharapan. Seandainya ada di antara warga binaan, maaf saya berkata ini, ada orang-orang yang janji kepada saudara untuk bantu urus PB, untuk bantu asimilasi saudara, untuk bantu ya dapat remisi di hari-hari raya tertentu. Ternyata maaf, janji tinggal janji. Jangan marah pada orang itu dan jangan kecewa. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Maka itu 1 Tesalonika 1 ayat 3 ini, saudara, harus jadi pegangan buat kita dalam hidup. Nah, sebelum kita bicara banyak tentang pengharapan, melihat dua hal. Yang pertama, karena pengharapan itu adalah hal yang ketiga. Lihat, dua hal yang pertama itu penting kita kerjakan dulu. Karena kalau sampai kita tidak mengerjakan dua hal yang pertama, maka hal yang ketiga, yaitu kuasa pengharapan itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Apa dua hal yang pertama? Saya baca lagi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman kita itu perlu dibuktikan. Pekerjaan iman kita perlu dilihat oleh banyak orang. Saya ulangi, pekerjaan kita harus selalu orang bisa melihat. Maka itu dalam kitab Yakobus pasal 3, nggak usah dibuka ya, saya nanti cari. Dituliskan dengan jelas, iman tanpa perbuatan atau iman tanpa bukti itu mati. Maka itu iman kita harus kita buktikan. Semua kita yang mengaku percaya Tuhan Yesus, maka orang-orang di sekitar kita pasti akan melihat bukti yang kita percayai itu bisa terbukti atau tidak. Maka itu seringkali kita dengar begini ya, di dalam banyak kesempatan. Begini, loh, katanya kamu itu Kristen. Saya percaya sebagai warga binaan, saudara yang anak-anak Tuhan, saudara yang murid-murid Tuhan Yesus, pasti sering dapat kalimat-kalimat ini. Loh, katanya kamu itu Kristen. Katanya Kristen. Saudara ngerti gak kalimat itu? Saya gak suka sebetulnya kalimat itu. Kenapa kalau saya Kristen? Ngerti gak? Kenapa gak ada orang berkata, katanya kamu Muslim, katanya kamu Buddha, katanya kamu Hindu. Maaf loh saudara, kenapa gak ada orang mengucapkan itu? Kenapa selalu katanya kamu Kristen? Nah, hari ini yang sedang bertanya-tanya, kenapa ada kalimat itu? Ternyata 1 Tesalonika 1 ayat 3 ini yang mereka maksud. Wih, saya kaget. Jadi dengarkan saudara. Ternyata Roh Kudus itu bekerja di hati semua orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Saya ulangi, perhatikan. Roh Kudus itu bekerja di hati semua orang
yang ada di sekitar kita, yang mana mereka itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, untuk melihat bukti kekristenan kita. Saya ulangi, untuk melihat bukti kekristenan kita. Maka itu wajar kalau mereka berkata, katanya kamu Kristen. Wih, sejak saya mengerti 1 Tesalonika 1 ayat 3 ini, maka saya ini suka. Jadi kok sudah lama saya nggak dengar ada orang di sekitar saya berkata, loh katanya kamu Kristen. Saya tuh cari, kenapa ya kok nggak ada orang ngomong begitu lagi. Nah ini bukti yang kita harus nyatakan. Saya beri contoh, Selasa yang lalu. Ya, masih ingat kesaksian saya Selasa yang lalu, ini hari Jumat. Bersama dengan salah seorang anak saya, Stefan. Dan kami mendarat di Timika dari Jakarta. Ya. Ternyata pesawat yang akan bawa kami Timika Nabire batal. Itu masih di Jayapura, Sentani, nggak bisa terbang ke Timika. Nah, saudara, di situ, maaf saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Di antara penumpang yang ribut, wajar penumpang itu ribut karena merasa sudah bayar. Waduh, ada yang marah-marah, ada yang teriak, ada yang menuntut, ada yang berkata, Garuda ini apaan? Katanya pesawat nasional milik pemerintah. Waduh, sudahlah, pokoknya. Saudara, saya cuma tenang. Lo mau marah ke siapa? Nah ternyata besoknya, ya kita dengar hari Rabu, ada pesawat, ya jenis Twin Otter yang celaka di dekat daerah kami Nabire, Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Jadi saya yang paling tenang di antara semua penumpang bersama anak saya. Kenapa harus ikut ribut-ribut? Mau bagaimana? Nah langsung saya beritahu istri saya dulu bahwa nggak bisa berangkat ke Nabire hari ini karena ada masalah penerbangan, nggak dijelaskan. Terus saya coba tanya, kira-kira besok ada atau tidak? Kalau besok jelas jadwalnya tidak ada. Nah, saya tanya, yang pasti kapan? Dengar itu hari Selasa loh saudara. Rebu tidak ada. Ternyata yang pasti jadwalnya Jumat. Wih, itu Selasa, Rabu, Kamis. Jumat. Aduh, jadi berapa hari ini di Timika? Nah, terus saya tahu adanya Wings. Ya, ternyata jadwalnya sama. Wings juga adanya hari Jumat. Ya, saudara, di dalam ketenangan itu ternyata ada berapa petugas yang memperhatikan. Ya terang aja orang memperhatikan. Yang lain ribut, penumpang full. Full itu ATR itu isinya 72 orang. Ya kurang lebih 68-69 orang. Bagaimana nggak ribut? Nah barang-barang kami yang penumpang dari Jakarta itu nggak bisa ditaruh di bandara. Karena itu bandara baru, nggak ada tempat penyimpanan. Itu aja sudah ribet lagi. Jadi ini barang-barang mesti dibawa. Walaupun mereka menyediakan hotel. Lagi sekali. Di antara penumpang yang ribut itu, maaf ya saudara, ini kesaksian. Ini kesaksian. Hanya Tuhan yang bisa dipermuliakan untuk hal ini. Saya dan anak saya, penumpang yang paling tenang di antara yang lain. Lagi sekali mau ribut apa? Karena saya masih punya pengharapan. Nggak mungkin akan setahun tinggal di Timika nggak ada pesawat. Nggak mungkin. Cuma perlu sabar saja berapa hari. Saya kaget juga. Ini Selasa. Baru ada hari Jumat. Terus ada yang guyon. Guyon begini. Kami semua tertawa. Ya kalau mau cepat-cepat. Bawa kami balik ke Jakarta lagi. Terus nanti dari Jakarta kami cari pesawat yang bisa ke Biak atau ke Jayapura. Nah apa nggak lucu itu? Balik lagi ke Jakarta. Sampai ada yang ngomong seperti itu. Semua orang sambil tertawa. Karena orang ini usulnya baik juga. Ya masalahnya mana mau Garuda bawa kami balik ke Jakarta lagi. Terus balik lagi. Aduh. Akhirnya saya telepon salah seorang anak saya yang biasa ngurus tiket. Karena ada solusi. Ada. Besok ada pesawat Timika Jayapura. Saya pikir langsung Jayapura Nabire. Ternyata tidak. Jadi kalau besok berangkat hari Rabu,
bisa ke Jayapura tapi harus nginep semalam. Kemis baru sampai Nabire. Ya ampun, capeknya ngangkutin barang. Saya itu bawa bagasi itu hampir 80 kilo. Ya, saya bawa vitamin banyak untuk anak-anak di asrama, untuk guru-guru. Enggak mungkin angkat-angkat begitu. Terus di mana dong? Ya sudah. Akhirnya kami dapat hotel. Nah, masalah baru lagi. Karena mendadak mobil Garuda yang ngangkut kami dari bandara ke hotel itu nggak bisa muat sekaligus. Paling tidak harus 3-4 kali. Karena barang penumpang itu banyak. Ya tolong ya, yang bagi yang belum tahu, semua penumpang yang ke Papua itu harus bawa maksimal. Karena semua mahal di Papua. Nah, mendengar itu saya bilang, lah saya dapat giliran kapan? Sudah capek semalam gak tidur. Akhirnya saya bilang gini pada petugas, boleh gak kalau saya dengan anak saya cari taksi sendiri? Saudara, saya itu gak menyangka. Jawabannya bilang, aduh Pak, terima kasih Pak. Kalau Bapak bisa ngatur sendiri, terima kasih. Bapak lihat sendiri, kami dibuat pusing oleh penumpang begini banyak. Saya tertawa. Akhirnya saudara, saya harus keluar uang sendiri untuk cari taksi ke kota. Padahal nggak jauh jaraknya ya, tapi memang di Papua mahal. 200.000. Ya sudah, saya bilang begitu. Daripada nunggu lama-lama di bandara, mau cepat-cepat tidur. Nah, saudara, karena itu bandara baru, dari pagi kami itu nggak bisa makan. Karena memang belum ada warung, belum ada kios di bandara baru. Nah, itulah caranya. Ketika saudara dan saya diperhadapkan pada suatu masalah yang kita tidak pernah siap untuk menghadapinya, bagaimana sikap dan reaksi kita itu akan dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Maka itu warga binaan, saudara pasti sering dengar, maaf, dari teman-teman sesel saudara, teman-teman sewarga binaan yang bukan Kristen. Wih, katanya kamu Kristen, kok begitu? Nah, saudara belajar ya, belajar untuk selalu menggunakan 3 hal ini dalam hidup kita. Saya ulangi, 1 Tesalonika 1 ayat 3. Kami selalu mengucap, ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ayo kita buktikan iman kita. Di dalam segala keadaan, orang ingin tahu iman kita itu jadinya apa, wujudnya apa. Dalam segala hal. Contoh lain, saya punya kebiasaan yang orang harus belajar. Kalau saya belanja ke toko atau supermarket, ya, dan biasanya kalau saya belanja pasti banyak, karena selalu ingat orang lain. Saya pasti menoleh ke belakang. Untuk apa? Kalau ada pembeli lain yang saya lihat, dia cuma beli 3 atau 4 macam barang. Ya, ini kebiasaan saya. Maka saya akan suruh dia duluan. Karena kasihan dia nunggu saya lama, barang saya banyak. Saudara, ternyata suatu kali saya melakukan itu, ada yang komen. Kebetulan orangnya terbuka. Komennya luar biasa. Dan ini fakta. Mereka berkata, nah ada orang yang komen, Bapak pasti Kristen. Saya kaget. Padahal hanya nyuruh orang yang belanja sedikit untuk duluan. Supaya nggak nunggu saya terlalu lama. Itu kan nggak hal sulit, tidak hal besar. Tapi saudara, Tuhan kerjakan itu luar biasa. Itulah usaha iman. Itulah usaha kasih. Yang selalu mikirkan orang lain. Maaf, lagi sekali sebuah contoh. Maka itu pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita harus bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Bulan Juli yang lalu, awal PPKM, akhirnya saya nggak bisa kemana-mana. Ya tiba-tiba berubah semua syarat penerbangan semuanya. Maka saya terdampar di Surabaya. Cukup lama. Nah, puji Tuhan ada satu keluarga
yang memberikan tumpangan sehingga saya dengan anak saya bisa tinggal di rumah mereka 2 minggu, tidak bisa kemana-mana, semuanya ditutup. Saudara perhatikan, nah karena sudah tinggal di rumahnya, nah ini kebiasaan saya masuk ke rumah orang dan saya lihat kalau ada pembantu di rumah itu, saya selalu sapa pembantu itu. Saya selalu sapa. Saya tanya, namamu siapa? Asalnya dari mana? Saya pasti ngomong-ngomong dengan semuanya itu. Saudara, di situ mereka ternyata majikannya, maaf saya cuma cerita. Ternyata majikannya itu melihat bagaimana sikap saya. Ya, bagaimana sikap saya memperlakukan para pembantu itu. Akhirnya tiap hari kami harus makan di rumah mereka. Karena PPKM pertama kan semua restoran juga tutup, warung tutup, hanya bisa beli dibawa pulang. Nah waktu mereka melayani kami makan, saya itu juga ikut sibuk. Yang bantu ini, bantu itu, dan sebagainya. Ikut sibuk. Saudara, ternyata itu jadi perhatian, itu jadi kesaksian buat pembantu itu. Dan itu sungguh luar biasa. Aduh, saya bisa ceritakan banyak hal tentang usaha kasih dan usaha iman itu. Bisa banyak hal. Maka itu biar Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Untuk semua orang itu bisa melihat betapa hebatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Oke? Nah, inilah contoh bagaimana hal-hal kecil pun. Jadi percuma kalau kita hanya berkata beriman, tapi kita tidak serius menunjukkan iman itu kepada banyak orang, nggak ada gunanya. Ya, maka itu kalau Tuhan bekerja lewat kehidupan kita dan semua orang bisa melihat bukti iman itu, ini yang Tuhan permuliakan. Tuhan dipermuliakan lewat kita. Nah, ingat, satu-satunya musuh kita nggak bisa menyatakan pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita ketika kita egois. Saya ulangi, ketika kita egois, maka usaha kasih kita dan pekerjaan iman kita tidak akan membawa kemuliaan buat Tuhan. Karena kita hanya mikir diri sendiri saja. Nah, maka itu mulai hari ini semua kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, biarlah kita siap-siap untuk dinilai, diawasi, dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Jadi percuma, maaf ya, kalimatnya saya katakan percuma. Kalau orang hanya tahu kita rajin beribadah. Maaf, percuma. Kalau orang hanya tahu kita rajin baca Alkitab. Tapi usaha kasih kita dan pekerjaan iman kita tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ulangi lagi kalimat ini. Sia-sia, tidak ada gunanya. Rajinnya kita beribadah, itu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa melihat pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita. Kalau kita hanya rajin beribadah, itu kan hanya untuk diri sendiri. Kita tekun berdoa, kita tekun baca Alkitab. Tapi hidup ibadah kita tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya kita jadi orang sombong rohani. Hanya dilihat orang rajin beribadah, tetapi tidak pernah berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini perlu sekali ya, yang warga binaan, ketika saudara dilihat oleh banyak teman yang belum Kristen di dalam LP di mana saudara tinggal. Ayo buktikan pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita itu berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi ketika saudara dalam keadaan yang terjepit, keadaan gak punya uang, keadaan macam-macam tidak enak, tetapi saudara bisa jadi berkat ya untuk teman-teman yang lain.
Saudara, saya selalu punya konsep begini. Kalau kita nggak punya uang, itu bukan berarti kita nggak bisa nolong orang. Dengar, kalau kita sedang nggak punya uang, kita tetap punya tangan. Ngerti nggak maksud saya? Ayo bantu orang. Apa yang kurang dalam pekerjaan mereka, kita bantu. Itu penting sekali. Maka kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Sehingga pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, kalau saudara kerjakan itu, percayalah, ada pengharapan yang kuat yang muncul di hidup kita karena kita menunggu apa yang Tuhan kerjakan. Ini dia, kita lihat Roma pasal yang keempat. Ketika Abraham menantikan penggenapan janji tentang anak yang akan diberikan, dia nggak santai-santai. Dia nggak cuma menunggu kosong, tapi mengerjakan imannya. Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16. Agak panjang pembacaan ini. Roma pasal 4, mulai ayat yang ke-16. Kita lihat Roma 4, ayat yang ke-16. Karena itulah, perhatikan, ini Abraham menunggu janji yang Tuhan katakan bahwa dia akan jadi bapak buat banyak bangsa. Tapi sampai usianya lanjut, belum terjadi. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku. Ini yang keren. Janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Semua keturunan Abraham. Nah, menurut Galatia 3:29, semua kita yang sudah jadi milik Kristus Yesus, itu otomatis kita juga adalah keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Woi, terima kasih ini. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi iman kita, pekerjaan iman kita, itu nggak boleh stop hanya sampai kita. Itu akan berlanjut. Puji Tuhan untuk semua orang yang ada di sekitar kita, yang ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Lagi sekali, Abraham bingung. Sudah tua, satu anak aja nggak lahir-lahir, nggak datang. Ini banyak bangsa lagi. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Tapi imannya tuh nggak goyah. Ini yang dikatakan 1 Tesalonika 1 ayat 3. Pekerjaan imanmu harus kita buktikan untuk semua orang. Maka itu hidup ini harus berdampak, saudara. Harus bisa dinikmati oleh semua orang. Oke? Di hadapan Tuhan yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan bahwa pekerjaan iman kita itu menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada itu menjadi ada. Ya, saya baca lagi. Yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini buktikan pekerjaan iman kita bisa dinikmati, bisa dimiliki, bisa dialami oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak boleh berkata, oh aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya firman-Nya, aku percaya. Nggak boleh cuma begitu. Harus ada bukti, nggak cuma dari mulut kita. Itu pekerjaan iman dan usaha kasih. Ayat 4. Nah, lihat ini. Ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ketika kita terjepit, ketika kita nggak bisa buat apa-apa. Sebab sekalipun
Ya, tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Nah, ini usaha kasih. Ya, karena dia nggak mau hidup hanya untuk diri sendiri. Kalau dia nanti bisa jadi seorang ayah di masa tuanya karena janji Tuhan, itu bukan cuma untuk kebanggaan dia. Ingat, anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah adalah anak yang bisa menjadi berkat buat seluruh dunia. Dan itu terbukti dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir Daud, dari Daud lahir Tuhan Yesus Juru Selamat. Nah, itu dari Roma 4 ayat 18 ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, ini yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Walaupun satu anak aja belum datang, tapi akan banyak nanti keturunan kita. Ayat 19. Inilah pekerjaan imannya Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Artinya, mau saya pakai bahasa ini, sudah kering karena dia sudah tua. Nggak bisa lagi melahirkan. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan yang lebih, maaf saya pakai kata ini, lebih celaka lagi, rahim Sarah telah tertutup. Saudara, perhatikan firman ini. Jadi nggak ada dasar untuk berharap. Dua-dua sudah tua, dua-dua sudah kering. Mana janji itu? Nah, lihat ayat 20. Ayo kita buktikan pekerjaan iman kita. Lagi sekali 1 Tesalonika 1 ayat 3. Nyatakan pekerjaan iman kita. Nyatakan usaha kasih kita. Dan tekun dalam berharap. Wih, nanti kita akan lihat janji Tuhan digenapi. Tetapi terhadap janji Tuhan, saudara catat, terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Hebatnya, malah, nah ini kata ini bagus, bahkan malahan Abraham diperkuat dalam imannya. Dan lihat, ini usaha kasih dan pekerjaan imannya. Dia nggak kecewa, dia nggak marah-marah kepada Tuhan, dia tidak putus asa. Lihat, dan ia Abraham memuliakan Tuhan. Kan rasanya aneh, bagaimana seorang seperti Abraham yang nggak pernah minta, ingat loh, Abraham gak pernah berdoa untuk minta anak. Tidak. Tapi Yahweh Tuhan yang berjanji kepada dia bahwa dia akan dapat anak. Setelah janji-janji dia dengar, ternyata sampai sudah tua. Umurnya hampir 100. Sarah sudah menopause. Mana anak itu gak datang. Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Maka itu yang suka ngomel-ngomel, merasa kecewa, janji Tuhan tidak tergenapi, hari ini bertobat. Jadi Abraham itu gak punya dasar untuk percaya bagaimana kepada janji Tuhan. Karena keadaannya sudah seperti itu. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan. Nah, inilah pekerjaan iman dan usaha kasih. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Saudara, pegang ini baik-baik. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan
apa yang telah Yahweh Tuhan janjikan. Wih saudara, ayo mulai hari ini kita buktikan pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita dalam memberkati banyak orang, menyatakan Tuhan lewat hidup kita di dalam hidup ini supaya orang melihat. Jadi mulai hari ini kalau ada orang berkata, loh katanya Kristen, jangan marah. Justru itu baik untuk kita kesempatan menyatakan pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita kepada banyak orang. Ini yang luar biasa. Dunia akan memuliakan Tuhan Yesus kalau kita punya iman dan kasih yang seperti ini. Maka semua orang pasti melihat bahwa Yesus Tuhan dahsyat berkuasa atas kehidupan kita. 2 Korintus 8 ayat 1. Sudah berapa kali saya pernah sharing ini. Ayo hari ini kita lihat. 2 Korintus 8 ayat 1. Ini penting ya untuk orang melihat. Maka itu kalau kita mendengar kalimat itu katanya Kristen, berarti ada orang-orang di sekitar kita yang sedang nyoroti kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang memperhatikan kita. Ya, ini jelas sekali supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara-saudara gereja-gereja di Makedonia. Apa itu? Ayat 2. Ya, ayat 2. Apa yang terjadi dengan keadaan saudara kita di Makedonia? 1. Ayat 2 ya. 1. Selagi dicobai dengan berat. 2. Dalam pelbagai penderitaan. 3, saya lompat dulu. Mereka sangat miskin. Warga binaan, ayo kita teliti 3 kondisi ini. Dan kita semuanya ikut belajar via sosial media ini, online ini. Mari kita tanya kepada diri kita. Bagaimana sikap yang sesungguhnya kita alami di hidup kita. 1, ketika kita dicobai dengan berat. 2, ketika kita mengalami pelbagai penderitaan. 3, ketika kita sangat miskin. Ingat loh, 3 keadaan ini dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan dan kondisi sangat miskin. Saya pernah bertanya begini waktu belajar ini ya di sebuah kelompok. Kira-kira kalau kita harus memilih, harus loh, bukan disuruh milih. Kira-kira kalau kita harus milih dari 3 kondisi ini, kita milih yang mana? Ternyata ada yang marah. Ya gak mau dong milih salah satu. Loh saya tanya, jikalau kan untuk belajar. Saudara ya jawabannya ya gak milih 3-3. Karena 3-3-nya gak enak semua. Betul nih gak? Dicobai dengan berat. Dalam berbagai penderitaan. Dalam kondisi sangat miskin. Aduh. Betapa menyedihkan. Ini kalau istilah yang dipakai oleh banyak orang. Sudah jatuh ketimpa tangga. Masih ingat itu? Nah, saya punya istilah. Sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi lagi, bukan tangga kayu. Aduh, menderita. Tapi lihat 2 keadaan mereka. Ini yang sulit. Pertama kali saya pikir bagaimana. Maka itu tema kita. Belajar tentang bagaimana pekerjaan iman kita, usaha kasih kita, dan ketekunan kita dalam berharap. Ini dia. Abraham tetap tekun berharap. Walaupun gak ada dasar untuk berharap. Itu yang kita pelajari. Nah sekarang kita tanya.
Mana mungkin selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan dan sangat miskin. Tapi mereka punya dua kondisi. Sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Ini nggak masuk akal. Saudara, lihat kalau saya pakai dua tabel, ya, satu tabel dibagi dua. Tabel sebelah kiri dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sangat miskin. Kalau suruh ngisi sama dengan atau artinya, maka kolom yang kedua kita pasti isi. Melarat-larat, itu orang Jawa bilang, sudah nggak ada pertolongan lagi, nasib paling jelek. Pasti begitu kalau kita suruh ngisi, apa hasilnya? Tapi saudara-saudara kita di Makedonia ini luar biasa. Dalam kondisi seperti itu muncul dua hal. Satu, sukacita mereka meluap. Mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang luar biasa terjemahan AYT. Mereka telah berkelimpahan dalam kekayaan, ketulusan hati. BIS. Mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan. Ini BIS. Memberikan sumbangan. Sangat miskin kok bisa memberi sumbangan. Ini loh anehnya. Saya ulangi. Mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain. Meskipun mereka miskin sekali. TSI, mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Tetapi karena kebaikan hati Tuhan itu, sukacita mereka melimpah. Sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Biarpun mereka sangat miskin. Tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Gak masuk akal. Tapi inilah firman Tuhan. Gak mungkin Paulus bohong. Gak mungkin Paulus membual. Atau Paulus memberitakan hoax atau hoax itu. Gak mungkin. Saudara, ini yang harus jadi bukti pekerjaan iman kita dan usaha kasih kita. Di dalam kondisi yang seberat itu tetap punya murah hati untuk memberi sumbangan. Pakai apa? Nah itu tadi, pakai tangan, pakai tenaga kita. Kita buat sesuatu. Itu yang Tuhan harus dimuliakan lewat hidup kita masing-masing. Lagi sekali harus dimuliakan lewat hidup kita masing-masing. Karena dunia tidak akan mengenal Tuhan, lewat ibadah kita. Dunia tidak bisa mengenal Tuhan lewat ritual-ritual agamawi yang kita praktekkan. Tidak. Dunia hanya tahu siapa Yesus ketika saudara dan saya membuktikan iman kita dan usaha kasih kita. Maka semua orang akan merasakan Tuhan itu luar biasa. Ayat 3. 2 Korintus 8. Ayat 3. Lihat keadaan mereka selanjutnya. Ayat 3. Aku bersaksi. Nah, kenapa Paulus harus menyatakan aku bersaksi? Karena gak masuk akal. Mungkin orang Korintus akan berkata, Paulus, mana mungkin seperti itu. Maka itu Paulus meyakinkan, aku bersaksi. Bahwa ini gak bohong, itu maksudnya. Ini benar. Bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah ini yang saya sulit mikirkan. Bagaimana? Tapi inilah fakta. Bahwa pekerjaan iman mereka dan usaha kasih mereka itu memang terbukti. AYT. Aku bersaksi bahwa mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan melebihi kemampuannya atas kerelaan mereka sendiri. Wih, hebat sekali BES. Saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka. Bahkan lebih tanpa ada yang menyuruh.
TSI. Saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka. Sampai mereka, TSI-nya lebih tegas penerjemahnya. Ya, saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka sampai mereka semakin miskin dan mereka memberi dengan hati yang rela. Saudara, keren gak mendengar kalimat mereka memberi semakin miskin? Ayo kita melihat ini. Mereka memberi semakin miskin. Ada yang komen di Facebook, wow, penjabaran firman-Nya saya baru tahu. Roh Kudus bekerja untuk semua orang, mengingatkan kita apa yang kita buat betul. Percuma kita berkata aku beriman, tapi imannya nggak bisa dibuktikan. Orang lain nggak bisa menikmati pekerjaan iman kita. Maka itu harus hari ini kita buktikan pekerjaan iman kita. Terima kasih Atan untuk komenmu, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kamu juga. Nah, ini anak saya ini masih muslim, tapi dia senang belajar firman Tuhan ini. Nah, jadi kita tahu ya, betul Senta, TS-nya sangat tegas. Berarti sampai miskin dari Siantar. Sekalipun kita tidak perlu takut untuk memberi. Ya, kalau memang ada kesempatan dan Tuhan suruh kita berbagi, ayo. Untuk kita tetap saling memberkati. Nah, itulah bukti dari iman kita. Itulah bukti dari usaha kasih kita. Nah, sekarang begini, saya beri jembatannya. Kan ada 3 tadi. Buktikan iman kita. Buktikan usaha kasih kita. Baru yang ketiga, tekun dalam pengharapan. Pelan-pelan. Ketika saudara dan saya dalam kondisi terjepit, seperti ya keadaan gereja-gereja di Makedonia, dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, dan sangat miskin. Itu kan kondisi gak enak semua. Tapi saudara dan saya bisa terus bersuka cita, bisa terus punya pengharapan, bisa terus membuktikan iman dan kasih kita. Itu tiap hari kita lakukan itu. Coba dengarkan. Kira-kira kita makin percaya Tuhan gak? Karena kita kok tidak kekurangan. Ini yang luar biasa. Kok kita tidak kekurangan? Ngerti ya pertanyaannya? Loh, kita ini lagi susah. Kondisinya berat sekali. Tapi ketika kita mempraktekkan iman kita dan membuktikan kasih kita untuk orang lain, ternyata kita pun tetap tidak kekurangan. Ternyata orang-orang lain di sekitar kita makin keberkatan juga. Ingat kisah Nabi Elia, Nabi Elisa, anak-anak Tuhan yang hebat itu. Ketika mereka harus minta tolong kepada janda yang miskin. Tepung tinggal segenggam. Dikatakan kalau aku masak ini jadi roti. Setelah aku makan, anakku makan, setelah itu kami mati. Karena kami nggak punya lagi. Tapi mengapa Tuhan berkata beri? Akhirnya janda itu berbagi dengan Nabi itu. Wih, ternyata tidak kekurangan. Malah cukup. Nah, saya tanya. Di dalam kondisi kita seberat itu, semiskin itu, sesusah itu. Tapi kita melihat bukti penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan gak cuma untuk kita saja yang bisa nikmati dalam kondisi kesulitan, kekurangan seperti itu. Tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa ikut keberkatan. Saya tanya, muncul pengharapan gak dalam hidup ini? Pasti. Karena kita heran. Loh, kan ini tinggal sedikit tadi. Kenapa waktu dibagikan bisa mengalami kelimpahan berkat? Saudara, maka itu 3 hal ini luar biasa. Lagi sekali, bukti pekerjaan iman.
bukti usaha kasih. Dan yang ketiga, timbul pengharapan. Maka kita bisa tekun untuk berharap dalam hidup ini. Karena kita melihat bukti itu. Oh, terima kasih Bapak. Maka itu saya berkata ya, jangan tersinggung. Menjadi orang pelit itu rugi. Kenapa rugi? Karena menjadi orang pelit itu tidak bisa lihat bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Serius. Karena mau berbagi takut. Nah, kalau aku sendiri kekurangan bagaimana? Akhirnya saudara nggak bisa mengalami kelimpahan dan mujizat dari Tuhan. Karena kita takut untuk berbagi. Jelas sekali ya kebenaran ini. Nah, jadi saudara, kalau kita mau melakukan 3 hal ini, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan orang-orang bisa melihat. Maaf, ini saya cuma cerita. Ya, semua anak-anak saya, otomatis istri saya tahu. Dan teman-teman pengusaha, teman-teman ya yang lain. Saya tidak pernah takut ya untuk ATM saya, PIN-nya, untuk jumlah saldo saya di tabungan saya diketahui orang, saya itu nggak pernah takut. Maka itu banyak orang bisa menjadi saksi sampai hari ini. Ketika saldo saya sedikit pun, saya tetap gunakan untuk bisa berbagi ketika saya bisa berkata cukup. Saya tidak pernah takut kekurangan, nggak pernah. Maka itu istilah nabung buat saya itu nggak begitu penting. Ya, karena kalau saya nabung belum sampai yang dibutuhkan waktunya dan ada orang yang perlu, Roh Kudus gerakkan saya untuk berbagi, ya saya bagi. Begitu saya dapat lagi, saya nabung lagi. Tapi ya itu seringkali belum pernah sampai kepada yang saya butuhkan. Ternyata ada yang perlu lagi. Nah, hebatnya Tuhan, dengarkan ini. Ketika sampai waktunya untuk saya perlu sesuatu, walaupun tabungan saya tidak ada, ternyata Tuhan selalu cukupkan. Akhirnya saudara, maaf ini, jangan saudara merasa terganggu kalau saya nyatakan fakta ini. Akhirnya saya berkata, daripada capek-capek nabung terus, yaitu yang Tuhan katakan, lebih baik menabung di surga. Nggak ada pencuri, nggak ada perampok, nggak ada ngengat, nggak ada karat. Ingat Tuhan Yesus berkata, ya udah lebih baik begitu. Daripada selalu capek takut nanti ngurus tabungannya ini bagaimana. Ya udah jalani. Tapi tetap saya punya prinsip. Kalau ada dan belum perlu, ya udah saya tabung. Kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena saya sudah membuktikan. Maka itu tekun pada pengharapan kita. Itu luar biasa. Jadi 3 hal ini terbagi 2. Lihat tangan saya begini. Jadi yang 1, 2 itu yang pertama. Praktekkan, buktikan iman kita. Dan buktikan usaha kasih kita. Dan seterusnya kita melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Maka kita nggak pernah takut untuk kekurangan. Maka otomatis tekun berpengharapan. Jadi ini konsep yang indah untuk kita lakukan dalam hidup. Dan apa yang terjadi di hidup ini? Yang terjadi adalah tidak pernah takut kekurangan dan tidak pernah takut untuk jadi berkat. Perhatikan 2 kalimat ini. Tidak pernah takut kekurangan dan tidak pernah takut jadi berkat. Wih, ini luar biasa. Ternyata orang yang takut kekurangan pasti, tolong dicatat. Orang yang takut kekurangan pasti nggak bisa jadi berkat. Betul tidak? Kenapa orang yang takut kekurangan pasti nggak bisa jadi berkat? Karena dia selalu takut. Nah, kalau tiba-tiba aku perlu bagaimana? Terus tidak ada. Akhirnya dia simpan terus. Saudara,
orang hidup seperti itu, dia tidak menggenapi firman Tuhan. Maka itu hal ketiga, kita bisa tekun dalam pengharapan. Ketika kita punya bukti, praktekkan iman kita dan buktikan usaha kasih kita. Saudara, kalau usaha kasih, nggak mungkin aku berusaha mengasihi diriku sendiri, nggak mungkin. Kalau usahakan kasih itu berarti untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Oh, terima kasih Tuhan akan kebenaran ini. Maka itu saudara, sebelum habis bulan September ini, ayo kita tanya, sudahkah praktek iman kita bisa dinikmati oleh orang lain? Sudahkah ya, bagaimana kasih Tuhan yang kita alami, orang lain pun bisa menikmatinya. Nah, saya saksi lagi itu ya. Jadi ketika saya mau balik ke Nabire, ya ampun, ternyata banyak titipan saya harus bawa. Itu selalu. Tapi yang kali ini, waduh, melebihi kemampuan saya untuk bawa. Saudara supaya tahu ya, kelebihan 1 kilo bagasi dari Jakarta ke Nabire pesawat, itu 1 kilo, tolong catat, 400.000. Itu gila betul, saya nggak tahu kenapa Papua begitu mahal. Sampai ke Sorong 300.000 lebih. Saya dulu pertama apa nggak salah ngitung? Serius. Lagi sekali saya nggak tahu ini. Siapa yang bisa tahu ini? Kenapa begitu mahal? Kelebihan 1 kilo saja. Nah, saya lagi mikir-mikir. Ini mana yang dibawa lebih penting? Nah, faktanya semuanya penting. Tapi kan nggak mungkin. Saudara, ternyata ini yang Tuhan kita buat. Saya nggak ngomong siapa-siapa ini, nggak. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan. Lagi sekali saya tidak ngomong. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan. Tanpa sepengetahuan saya, sebab dia nggak tanya saya. Ya dia tahu, ya semua orang tahu kalau saya pesawat pasti ekonomi. Tiba-tiba dia memindahkan saya, mengupgrade tiket saya ke kelas bisnis. Jadi saya berangkat malam, siangnya dia memberi kabar. Saya upgrade tiketnya papi, hah? Terus saya dikirimi bukti, loh ini jadi bisnis kelas. Puji Tuhan, akhirnya dengan sendirinya saya bisa tambah bawa bagasi. Keren gak itu saudara? Aduh, Tuhan itu luar biasa betul. Nah, lebih hebatnya lagi, karena saya dapat kelas bisnis, saya bisa bawa barang lebih. Saya gak tahu tambah berapa juta lagi. Begitu pesawat landing di Timika, lalu ada petugas naik. Ini bukan petugas Garuda, karena seragamnya seragam ASN, pegawai kabupaten. Terus diumumkan, ya sebelum penumpang turun, diumumkan, Ibu Bapak penumpang bisnis, karena hari ini pertama kali Garuda Indonesia landing di terminal baru di Timika. Saya juga baru tahu kalau sudah ada terminal baru di Timika. Maka Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan dan memberikan hadiah noken. Waduh, semua penumpang bisnis teriak juga. Jadi kami disambut, ya begitu turun langsung ditemui Pak Bupati di bawah tangga pesawat loh. Saya pikir Tuhan luar biasa. Nah itu contoh kecil. Kalau barang saya sendiri nggak akan sebanyak itu. Maka itu sampai saya bilang hampir 80 kilo yang saya bawa. Hebat Tuhan itu. Nah inilah praktek iman dan usaha kasih yang kita akan pikirkan untuk jadi berkat buat banyak orang. Maka itu lagi sekali saya katakan. Oh ya, ini Steny ini ya pensiunan pramugari Garuda. Cobalah Steny tanya, kenapa sih
kelebihan bagasi ke Papua bisa semahal itu, sampai ratusan ribu 1 kilo. Ya. Oke, nanti saya tunjukkan itu fotonya. Wah, keren sekali. Nah, maka itu saudara, jangan pelit ya. Kalau kita tidak takut berbagi, maka kita akan terus mengalami bukti penyertaan Tuhan dalam hidup ini sangat luar biasa. Itulah janji Tuhan buat kita semua. Maka itu saya ulangi lagi. Orang pelit itu rugi. Nggak pernah bisa menikmati, mengalami apa yang Tuhan kerjakan. Rugi, saya katakan lagi sekali. Ayo kita jangan pelit, mau berbagi. Biarlah firman ini jadi kenyataan buat hidup kita. Supaya dunia melihat praktek iman kita dan usaha kasih kita. Maka Tuhan akan dipermuliakan. Dan dengan itu kita tekun berharap untuk menantikan janji-janji Tuhan itu. Selamat menjadi pelaku firman. Ya, selamat menjadi berkat. Selamat menikmati keindahan-keindahan Tuhan yang luar biasa. Janji-janjinya digenapi lewat hidup kita masing-masing. Warga binaan, tetap tekun berharap. Ya, jangan kecewa dengan janji manusia yang seringkali lupa. Tapi ingat, janji Tuhan hebat. Puji Tuhan, semua kita yang belajar firman Tuhan. Kalau kita jadi pelaku, kita akan menikmati berkat Tuhan. Shalom semuanya.